Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, siswa Negeri 9 SMA Negeri 9 Surabaya dimanapun kalian berada. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bab selanjutnya yaitu tentang sistem reproduksi. Apa saja yang kita bahas? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita membahas berbagai hal berkenaan dengan sistem reproduksi. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu ada manfaatnya di kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang. Oke, yang D yaitu fertilisasi, pertemuan antara ovum dan spermatozoa jika sudah menikah. Kalau belum, jangan coba-coba ya. Dan kehamilan. Yang bagian E yaitu laktasi, yaitu bagaimana proses pengeluaran ASI. Dan yang bagian F, kelainan atau gangguan pada sistem. Berikutnya kita akan bicara tentang fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi, fertil artinya subur. Bukan proses penyuburan, tapi adalah proses bertemunya ada spermatozoa dengan ovum. Ini ada tahapannya ya. Oke, ini pakai gambar. Nanti mungkin kalau ketemu pakai video. Tahapan fertilisasi diawal dari kapasitasi, yaitu perubahan pada permukaan sperma. Ini sperma ini ini ada apa ya? Akrosom nggak salah ya. Pada oosit sekunder atau ovum, reaksi akrosom, pelepasan enzim-enzim akrosom mencerna sel-sel folikel korona radiata atau pelindungnya ovum dan menembus zona pellucida. Jadi ini setelah nempel di sini nah ini nanti akrosomnya ini mengandung enzim yang istilahnya menjebol pelindung dari ovum. Setelah itu terjadilah persatuan bagian luar kepala sperma dan membran plasma ovum, kemudian kepala sperma ditelan. Jadi ekornya terlepas ya. Nah, ini kepalanya yang ditelan, terjadi reaksi kortikal di mana eksitasi granula kortikal mengubah zona pellucida untuk mencegah masuknya sperma lain. Jadi setelah ini masuk, maka nanti ini zona ini akan tertutup kembali ya, zona pellucida. Jadi sehingga tidak ada kejadian bahwa dalam satu ovum masuk dua sel sperma, nggak bisa. Jadi hanya satu saja yang sudah masuk, lalu ditutup seolah-olah pintunya tertutup rapat, tidak boleh sperma lainnya masuk. Nanti kalau tercampur gak karu-karuan nanti sifat kita ya. Nah, inilah juga salah satu bentuk kasih sayang Allah. Reaksi kortikal. Dan yang terakhir, ovum dirangsang untuk melakukan meiosis 2 nukleus haploid melebur dan terbentuklah sebuah zigot. Itu langsung nanti terjadi pereburan ini. Kan ini N tambah N menjadi 2N kembali menjadi diploid. Begitu ya. Oke. Itu tadi fertilisasinya. Oke. Nah, ini tahapan jika dilihat di indung telurnya, kemudian menuju ke saluran telur ya. Jadi pada saat telur sudah matang, maka dia terlepas. Dan ini ada corongnya yang fimbre. Jadi antara ovarium dengan saluran telur itu tidak benar-benar nyambung, nanti terpisah. Bagaimana kok bisa telurnya kemudian masuk ke sini ya? Di sini di sepanjang dari oviduk atau saluran telur ini terdapat rambut-rambut atau silia yang bergerak menarik ovum supaya menuju ke saluran telur. Sementara di waktu yang sama jika sudah ada penetrasi atau kopulasi, maka sperma itu langsung menyongsong menuju ke ovum dengan segera berbondong-bondong jutaan sperma menuju ke sini. Tapi ingat, cuma satu yang bisa menembus ya. Oosit sekunder ovum saya keluar setelah itu dibuai lah, ini tadi yang fertilisasi. Nah, satu masuk dan sudah, maka sembari dia berjalan menuju ke uterus atau rahim, terjadilah proses pembelahan mulai zigot membentuk morula, 1 jadi 2, 2 jadi 3, morula ya, menjadi blastula. Setelah jadi blastula, implan. Nanti implan itu ditanam seolah-olah, ini memang dalam bahasa
bahasa ini disebut alaq. Khalaqal insana min alaq. Alaq itu yang melekat, sesuatu yang melekat. Ini ya. Setelah itu melekat erat di dinding rahim yang sudah dipersiapkan ketebalannya tadi. Jadi dia mengalami nidasi atau implantasi awal. Dia masuk ke situ melekat erat. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita lihat. Setelah terjadi implan, maka terjadi pertumbuhan. Blastula di dalam uterus akan berimplan 7 hari setelah pembuahan. Jadi setelah pembuahan, di 7 hari setelah pembuahan dia implan. Makanya itu rawan nanti. Kadang ada orang yang rahimnya lemah itu kadang-kadang ini nggak nempel. Nah, setelah itu di hari yang kedua, di tahap yang kedua perkembangan embrio yang berimplan di endometrium ini hari ke-14 setelah pembuahan ini ya. Jadi ini sudah nempel, sudah sel-selnya membentuk embrio, sudah mulai ada pembentukan banyak sel ya. Sudah membentuk lapisan-lapisan embrio sudah terbentuk, ada mulai dari korion, amnion, allantois ya. Kemudian ada kantong kuning telur, jangan dikira tadi juga ada kantong kuning telurnya ya untuk cadangan makanan sebelum sebelum tali pusatnya terbentuk. Ini masih awal ya. Kemudian di hari yang ke bukan hari ya, 5 minggu ya setelah pembuahan. Nah ini janin sudah panjangnya sekitar 1 cm, sudah terbentuk tali pusar. Nah, lapisan embrionya sudah jelas. Mulai dari yang paling luar ada korion, kemudian ada amnion. Di amnion ada cairan amnion yang berfungsi untuk menjaga janin dari goncangan dan dia bisa berenang-renang di dalamnya gitu ya. Oke. Kemudian itu tadi minggu kelima. Nah, ini pada 10 minggu setelah pembuahan ya, pada 10 minggu semakin jelas ini janinnya ya, fetusnya atau janin ini. Kemudian pada 8 bulan setelah pembuahan, jadi menjelang kelahiran ini ya. Nah, ini kepala bayi sudah posisinya di bawah, di rongga pelvisnya ini ya. Ini ada plasentanya penuh dengan pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan zat-zat yang dibutuhkan oleh janin dari seorang ibu. Maka ibu pada saat hamil tidak boleh kekurangan zat makanan ya. Tulang-tulang kepala sudah mulai mengalami osifikasi, tapi masih sedikit ya, belum keras. Nanti kalau keras susah untuk keluarnya ya. Ini di 8 bulan. Nah, kemudian jeda sebentar. Maaf. Nah, kita akan belajar tentang konsentrasi hormon-hormon dalam darah selama kehamilan bagaimana. Kalau yang tadi kan hormon-hormon pada saat menstruasi, ini pada saat kehamilan. Jadi pada saat seorang ibu mengandung bayinya, maka ada kerja hormon yang luar biasa ya. Oke, kita fokus ke plasenta ini ya. Di plasenta ini ada jaringan penghubung antara bayi dengan ibu ya. Di plasenta ini menghasilkan hormon diantaranya relaksin. Nanti kalau sudah mau melahirkan, hormon ini juga nanti bekerja sama dengan oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis ya, melebarkan serviks. Nah, nanti ini biasanya ada istilah bukaan ya, buka 1, 2, 10 ya, 1 cm, 2 cm dan seterusnya. Nah, ini dia juga di saat kelahiran mau tiba, ini plasenta mengeluarkan hormon relaksin. Selain itu, dia juga mengeluarkan hormon korionik. Nah, ini yang korion ya, nama apa ya istilahnya ya. Seperti lapisan tadi kan lapisan korion ya. Korionik gonadotropin. Ini merangsang korpus luteum yang ada di indung telur untuk menghasilkan estrogen dan progesteron ya. Estrogen dan progesteron. Kemudian selain itu juga mempertahankan korpus luteum sebagai kelenjar endokrin. Jadi ini nggak boleh sampai hilang. Kalau tadi kan kalau nggak ada pembuahan kan korpusnya menghilang. Nah, ini berhubung ada pembuahan maka korpusnya dipertahankan lah. Hormon yang dihasilkan oleh plasenta ini mempertahankan korpus sebagai kelenjar endokrin selama 16 minggu pertama kehamilan. Supaya ini menghasilkan estrogen dan progesteron, diantaranya yaitu untuk mempertahankan endometrium. Jadi selama janin di dalam kandungan ini endometriumnya dipertahankan tetap tebal, gitu ya, tetap tebal.
Selain itu, di menjelang atau di proses menjelang kelahiran juga mempersiapkan supaya kelenjar susu untuk laktasi. Jadi untuk menyusui anaknya nanti dipersiapkan sehingga nanti bersamaan dengan keluarnya bayi, maka diharapkan kelenjar mamai atau kelenjar susu pada seorang ibu itu sudah siap untuk memberikan makanan terbaiknya, yaitu untuk si jabang bayi. Begitu ya. Walaupun ada kasus tertentu ada yang nggak keluar, saya tidak tahu, Allah alam bisawab, nanti bisa kita diskusikan. Adapun hormon-hormon ini, ada kehamilan mulai dari 0 minggu sampai 40 minggu ini mengalami perubahan-perubahan. Kalau yang korionik tadi itu di minggu keempat, minggu 8 ini mengalami lonjakan, setelah itu turun. Sementara hormon progesteron dan estrogen di awal kehamilan dia turun, dan baru di minggu ke-24 mulai naik, dan di puncaknya itu di menjelang kelahiran, itu estrogen dan progesteronnya sangat meningkat, dan setelah itu langsung menurun. Pada saat lahir langsung nanti selesai tugasnya turun semua. Ini semuanya bekerja secara otomatis. Benar-benar kita tidak bisa mengendalikan. Tapi katanya emosi kita, jiwa kita sangat mempengaruhi pengeluaran hormon. Oleh karena itu tetap jaga iman, ya, sehingga tenang. Berikutnya adalah proses kelahiran. Jadi pada saat proses kelahiran, posisi janin atau fetus ini biasanya sudah masuk ke pelvis, rongga pelvis, ini kepala sebelah bawah. Kalau kepalanya masih atas, nggak bisa, masih sumsang, ya. Oke. Tahap dilatasi, jadi di mana terjadi tadi kan ada oksitosin, ada hormon relaksin tadi, ya. Nah, ini terjadi, setelah itu terjadi dilatasi, jadi mulut rahimnya kemudian membuka, serviknya membuka untuk jalan lahir. Nah, ini ya. Setelah itu amnionnya pecah, atau orang Jawa bilang air ketuban, ya. Ketuban atau kelamongan, ya. Air ketuban namanya, atau amnion. Cairan amnionnya pecah. Ini gunanya untuk melicinkan saluran ini, ya, dan mempermudah bayi untuk keluar. Setelah itu tahap pengeluaran. Nah, ini biasanya dibimbing oleh dokter atau bidan, ya. Tahap pengeluaran, kepala keluar terlebih dahulu seluruhnya, baru setelah itu bayi keluar. Nah, pada saat sudah bayi keluar ini plasentanya belum. Sehingga ada berikutnya tahap plasental, di mana setelah bayinya keluar baru keluar plasenta dan tali pusarnya. Ini kalau sekarang ada tradisi untuk disimpan ini, ya, ada namanya bank plasenta. Makanya punya manfaat mirip dengan stem cell atau apa. Oke, sampailah kelahiran. Berikutnya yaitu tentang laktasi. Jadi kalau udah lahir siap laktasi, yaitu menyusui. Laktasi itu bagaimana seorang ibu menghasilkan ASI yang merupakan makanan terbaik. Jadi laktasi adalah pembentukan, pelepasan dan pengeluaran susu. Jadi setelah dibentuk, dilepas, dikeluarkan untuk bayinya. Produksi ASI diatur oleh hormon prolaktin. Dulu sudah pernah dibahas tentang hormon, ya. ASI yang pertama kali terbentuk dinamakan kolostrum. Biasanya warnanya agak kehitaman. Nah, biasanya kadang-kadang orang nggak ngerti, zaman dahulu itu dibuang. Padahal itu yang banyak mengandung sistem imun yang baik untuk janin. Nah, ini sekarang ada namanya inisiasi menyusui dini, ya. Inisiasi menyusui dini, IMD. Jadi bayi yang baru lahir mau ditempelkan di dadanya ibu supaya dia berusaha untuk mencari sendiri itu puting susunya. Ya, itu katanya sangat membantu proses inisiasi dia, mengawali menyusui tadi, sehingga ASI seorang ibu itu dirangsang untuk keluar, tapi anaknya mencari sendiri, diupayakan untuk mencari sendiri setelah lahir. Dan kita gitu, saya pernah ikut pelatihan semacam itu, ya. Walaupun saya laki-laki, saya ikut seminar atau apa gitu, ya, waktu itu, ya. Adapun manfaat ASI adalah dapat mengurangi pendarahan pasca melahirkan sehingga mencegah anemia. Jadi pada saat ibu setelah melahirkan terus kemudian dia bisa menyusui, maka itu diantaranya mencegah pendarahan, mungkin keluar hormon tertentu dari yang hormon bahagia, endorfin, gitu, ya. Oke. Berikutnya adalah memperkecil risiko terjangkitnya kanker payudara dan kanker ovarium. Jadi ternyata tidak sekedar menyusui gitu aja, tapi ternyata ada gunanya, gitu, ya. Kalau di Al-Quran saya pernah membaca itu
diwajibkan atau diperintahkan gitu ya, menyusui itu sampai 2 tahun via ama ini gitu ya. Jadi setelah melahirkan itu disuruh nyusuinya sampai 2 tahun. Eksklusif katanya 2 tahun ya. Nah, menyusui juga bermanfaat untuk menjarangkan kehamilan. Jadi selama ibu masih menyusukan anaknya sampai 2 tahun misalnya, itu kemungkinan besar itu tidak punya adik lagi, karena itu dianggap seperti salah satu ini menjalankan kehamilan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif cara untuk melaksanakan keluarga berencana. Jadi sebenarnya ada bab lagi ya, KB ya, tapi nanti kita diskusi aja untuk KB-nya ya. Keluarga berencana, keluarga yang direncanakan mengatur jarak kelahiran pertama, kedua, dan selanjutnya. Gitu ya. Oke, ini laktasi. Terakhir ya. Berikutnya ada kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi. Ada namanya kanker testis, ada namanya epididymitis, ada namanya hernia, hernia inguinal, ada namanya ambiocus genitalia, alat kelamin ganda. Naudzubillah, jangan sampai ya, naudzubillah. Kemudian ada namanya mikropenis kecil. Kemudian ada apa tadi? Infertilitas atau mandul atau tidak subur. Itu kita diskusi. Berikutnya ada gangguan sistem pada perempuan. Tadi lagi ya, ini yang perempuan. Ada tumor ovarium, ada kista ovarium. Ini yang sekarang lagi ngetren tuh kista ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada ya. Ibu kita atau saudara perempuan kita ada kanker serviks, itu juga lagi ngetren sekali ya. Ada virus ya, ada virus-virus itu yang mengganggu ya. Kemudian ada gangguan menstruasi, kasihan sebuah istri saya kena ini ya, menstruasinya darah yang keluar sangat banyak sekali sehingga sampai pucat itu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah ya sembuh sekarang. Ada namanya PMS ya, penyakit menular seksual, di antara ada AIDS ya, dulu ada namanya sipilis, gonorrhea. Semuanya hati-hati dengan alat reproduksi ini ya. Ini harus benar-benar dijaga gitu. Jadi katanya Nabi kita disuruh jaga, maka kamu akan selamat. Jaga 2, satu adalah mulutmu, yang kedua adalah farjimu atau kelaminmu, dijaga ya. Sterilitas atau kesuburan. Oke? Itu beberapa kelainan atau gangguan. Mungkin masih banyak lagi yang lain yang bisa kita diskusikan. Demikian pembahasan kita tentang sistem reproduksi, mulai dari alat-alatnya, kemudian fungsinya, kemudian mekanismenya, mulai dari pembentukan sel kelamin, kemudian setelah itu siklus menstruasi, kemudian ketebalan endometrium, kemudian setelah itu dirangkaikan dengan proses kehamilan, kemudian menyusui, dan setelah itu adalah kelainan-kelainan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dari segala mara bahaya, musibah berkenaan dengan alat reproduksi ini ya, baik musibah secara fisik maupun secara mental atau psikis ya. Dan jangan ada di antara kita yang terjebak atau terlena dengan alat reproduksi ini. Kita jaga baik-baik. Mudah-mudahan Allah juga membimbing dan melindungi kita, menjaga kita dari segala bentuk mara bahaya yang diakibatkan oleh sistem reproduksi. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.